Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Anak-anak era Asyarif, yes, yes, oke. Nah anak-anak, Ibu mau mengucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah mengirim tugasnya kemarin. Bagus, tetap semangat ya. Nah, hari ini sebelum belajar, jangan lupa kita baca doa dulu. Ayo, udah pada inget kan doanya? Sudah dilakukan tadi pada saat pembiasaan dengan ayah dan bunda? Bagus, jadi setiap belajar jangan lupa untuk membaca doa itu ya. Nah, masih ingat kan kemarin anak-anak belajar apa sama Bu Guru? Kemarin anak-anak sudah senam, terus juga sudah merangkai gambar sehingga membentuk gambar masjid, ya kan? Kalau anak-anak yang kelompok A merangkai bentuk-bentuk geometri sehingga membentuk masjid. Semuanya sudah pada dikerjakan kan ya? Nah, hari ini Bu Gilang mau membahas tentang orang-orang yang ada di masjid. Sebelum Bu Gilang bahas dengan anak-anak, kalian perhatikan dulu video berikut ini. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Di video tadi anak-anak lihat kan persiapan sholat berjamaah subuh di sebuah masjid. Ada dua orang yang duluan ada di masjid. Mereka setelah melaksanakan sholat, biasanya sholat tahajud ya kalau sebelum subuh, atau sholat tahiyatul masjid kalau ketika memasuki ruangan masjid sebelum duduk langsung sholat, itu berarti sholat tahiyatul masjid ya, atau sholat qobliyah, sholat sunat yang dilaksanakan sebelum sholat wajib. Nah, kemudian setelah mereka selesai sholat, mereka menyiapkan ruangannya, menyalakan AC, membersihkan, menyiapkan ruangan imam, bersih-bersih dan lain sebagainya.
Nah, orang itu disebutnya marbot. Marbot itu orang yang menjaga masjid dan menjaga semua fasilitas masjid. Nah, anak-anak itu namanya marbot. Kemudian setelah itu ada yang marbot itu selain juga membersihkan, biasanya mereka juga melantunkan azan. Misalnya sudah waktunya azan, berarti tugasnya marbot atau tugas siapapun gitu ya, yang sudah tahu sebentar lagi akan sudah waktunya masuk sholat wajib, maka melantunkan azan agar orang-orang bisa tahu, oh sekarang waktunya sholat, yuk kita ke masjid. Nah, dulu tokoh di zaman Rasulullah yang sangat dipuji oleh Rasulullah, suara azannya namanya Bilal. Bilal ini walaupun dia bukan orang kaya, malahan dia itu budak anak-anak, tapi dibebaskan oleh Khalifah Abu Bakar Asyiddiq dan akhirnya dia menjadi seorang muazin yang terkenal. Nah, setelah itu baru orang-orang berdatangan. Nah, dimulai sholatnya dan lain sebagainya. Jadi anak-anak kalau sholat berjamaah juga itu ada adabnya ya. Adabnya itu ingat, satu, ketika masuk ruangan masjid kita sudah ada wudhu ya. Kan ke tempat wudhu dulu lalu masuk ke ruangan masjid. Akan lebih baik kalau anak-anak cepet-cepet ke depan, ke barisan saya paling depan, kemudian sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Terus sambil menunggu qomat, anak-anak juga masih bisa sholat qobliyah namanya, sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib. Itu juga dapat pahala. Tapi gimana Bu Guru kalau misalnya pas aku lagi sholat keburu qomat? Nah, berarti dibatalkan saja sholatnya. Langsung kita masuk ke saf untuk mengikuti sholat wajib ya. Ingat, gak boleh berisik kalau di masjid. Misalnya HP-nya harus dimatikan, tidak boleh mengganggu yang akan melaksanakan ibadah sholat wajib. Anak-anak juga lihat kan di video itu, kebanyakan laki-laki yang sholat di masjid. Karena memang laki-laki itu lebih utama untuk sholat berjamaah di masjid. Sedangkan perempuan itu keutamaannya sholat di rumah. Tapi boleh nggak kalau perempuan sholat di masjid, Bu Guru? Tentu saja boleh. Nah, kalian pilih saja mau mana yang lebih utama. Jadi tidak dilarang untuk sholat di masjid, tapi kalau ingin mencapai keutamaan, berarti perempuan sholatnya di rumah. Nah, sekarang sudah waktunya untuk tugas. Tugas kelompok B hari ini adalah ini dia. Nih. Nah, Bu Guru sudah punya LKA yang gambarnya adalah apa coba? Orang yang sedang berjamaah. Tugas anak-anak adalah menggunting nih kertas ini yang sudah ada tulisan. Ini tulisannya imam. Ini tulisannya makmum laki-laki. Yang ini namanya tulisannya makmum perempuan. Digunting kemudian tempel, mana yang disebut imam mana? Yang disebut makmum laki-laki mana? Yang disebut makmum perempuan mana? Oke, bisa ya anak-anak kelas B. Selanjutnya untuk anak-anak kelas A. Tugasnya ini, apa sih Bu Gilang tugasnya? Ternyata tugas kelompok A hari ini adalah harus membaca Quran ditemanin ayah dan bunda. Kalau misalnya nggak ada Quran, boleh buka juz amma. Kemudian apa yang harus dilakukan Bu Gilang? Ketika Qurannya sudah dibuka, cari Quran surat Al-Ikhlas ya. Kemudian kalau sudah ketemu surat Al-Ikhlas, cari lafaz Allah di surat itu ada berapa. Kalau misalnya Bu, ternyata aku hitung sama bunda tadi lafaz Allahnya ada 2. Berarti tulis angka 2. Di mana nulisnya di sini? Tulis angka 2 yang besar ya. Sebesar kotak ini, tapi tidak boleh keluar dari kotak ini. Oke, gampang kan tugasnya? Nah, lafaz Allah itu seperti ini. Lihat ya gambar berikutnya. Nah, itu pelajaran hari ini anak-anak. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Kangen sekali Bu Gilang ingin segera ketemu dengan anak-anak di sekolah. Mari kita selalu berdoa agar keadaan semakin membaik. Karena pelajaran sudah berakhir untuk hari ini, mari kita baca doa akhir majelis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.